Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan menjelaskan teori tentang menganalisis kebijakan moneter dalam mengatasi pelemahan rupiah, teori Keynesian. Baik, yang pertama, teori Keynesian. Menurut Keynes, situasi makro perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan pada periode tersebut, maka akan terjadi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana bisa pemerintah mempengaruhi permintaan agregat, dengan demikian mempengaruhi situasi makro untuk mendekati posisi full employment-nya. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Menurut Keynes, permintaan agregat adalah penentu utama dalam output dan pekerjaan dalam jangka pendek. Permintaan agregat terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih atau ekspor dikurangi dengan impor. Selanjutnya, pelemahan rupiah. Faktor penyebab pelemahan rupiah yang pertama, inflasi tinggi. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan nilai tukar rupiah karena menurunkan daya beli mata uang domestik, sehingga meningkatkan harga barang dan jasa di dalam negeri. Yang kedua, defisit perdagangan. Defisit perdagangan yaitu ketika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, karena menyebabkan permintaan terhadap mata uang asing atau dolar Amerika Serikat meningkat, sementara rupiah di pasar valuta asing relatif berlebihan. Yang ketiga, ketidakstabilan politik dan ekonomi. Ketidakstabilan politik dalam negeri atau masalah ekonomi yang kompleks dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Ini bisa memicu aliran modal keluar dari pasar keuangan domestik yang kemudian menekan nilai tukar rupiah. Yang keempat, kondisi ekonomi global. Perubahan ekonomi global seperti kenaikan suku bunga pada negara maju ini dapat menyebabkan modal asing keluar dari pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia, yang berdampak pada depresiasi rupiah. Dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian. Yang pertama, harga barang impor. Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan membuat barang-barang impor menjadi lebih mahal. Ini dapat meningkatkan biaya hidup dan inflasi di dalam negeri. Yang kedua, daya beli masyarakat. Pelemahan rupiah dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun
karena harga barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri menjadi lebih mahal. Ini dapat mengurangi konsumsi domestik dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, utang luar negeri. Pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia yang dinyatakan dalam mata uang asing. Hal ini bisa mengganggu stabilitas keuangan negara dan mempersulit kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, investasi asing. Pelemahan rupiah dapat mengurangi investasi asing langsung karena investor harus membayar mahal dalam modal uang lokal atau mata uang lokal untuk membeli aset-aset domestik. Pelemahan rupiah adalah masalah kompleks yang bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan politik baik di dalam maupun di luar negeri. Dampaknya yang luas terhadap perekonomian Indonesia menunjukkan pentingnya kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan uang yang beredar di dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar pinjaman bunga atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh, dan kelancaran pasokan atau distribusi barang. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter, diantaranya yang pertama, fasilitas diskonto atau discount rate, yang kedua, operasi pasar terbuka, dan yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Selanjutnya, menganalisis peranan kebijakan moneter dalam mengatasi pelemahan rupiah. Pendekatan Keynesian. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat seringkali menjadi tantangan yang serius bagi perekonomian Indonesia. Dalam perspektif Keynesian, pelemahan ini dapat dianggap sebagai hasil dari ketidakstabilan permintaan agregat atau ketidakmampuan pasar untuk mencapai keseimbangan secara mandiri. Dalam menghadapi kondisi ini, kebijakan moneter merupakan alat utama yang digunakan oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia, untuk mencoba memulihkan nilai tukar dan mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan Keynesian memberikan kerangka yang kokoh bagi bank sentral untuk memberikan kebijakan yang responsif
terhadap kondisi ekonomi yang berubah-ubah, seperti pelemahan nilai tukar rupiah. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.